Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa dengan kami tim dari bidang ekonomi dalam acara Ngebit, ngobrol enjoy bidang ekonomi. Oke. Nah, kebetulan di acara Ngebit kali ini kita kedatangan Bapak Ketum dari Persatuan Umat Islam, Bapak Haji Rejal Azam. Kita akan membahas, karena ini adalah pertama kali kita podcast di bidang ekonomi. Tentu pemirsa sekalian ingin tahu apa itu PUI dan kapan berdirinya, dan apa saja sih yang ada di PUI dan berapa banyak anggota PUI. Nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ketum ya, yang akan dipandu oleh host kita. Host kedua yaitu Bro Sahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat PUI dimanapun sahabat berada. Alhamdulillah ya, ini juga ada Bang Nurin sebenarnya ini ya, sebagai inisiator UMKM, pendamping UMKM 100.000 UMKM dari beliau. Dan ini ya, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan sedikit, ini kita panggil Bro Ketum nggak apa-apa nih? Iya, nggak apa-apa. Mantap. Ya siap, Bro Ketum. Jadi tadi yang disampaikan, ini bicara PUI nih. Ya. PUI Persatuan Umat Islam. Ini mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang belum tahu PUI itu apa sih, gitu kan? Apa panggilannya UI, gitu kan? Atau PUI ya, boleh mungkin disampaikan oleh Bro Ketum. Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. PUI ini adalah sebuah ormas, organisasi masyarakat yang didirikan sejak 1911. 1911. Oh ya. Sebelum kemerdekaan. Ya, sebelum kemerdekaan. Siap. Ini cikal bakal didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim di Majalengka. Dia menggagas ada namanya Hayatul Qulub dan Majelis Ilmi ya. Dalam bentuk pengajian. Dan memang ternyata ini sangat cocok dengan bidang ekonomi. Mas, luar biasa. Karena pengajiannya ini selain mengaji masalah akidah, akhlak ya, dia juga ngaji masalah ekonomi. Pas ya. Siap. Nah, sehingga pengajian-pengajian kayak Abdul Halim dulu itu banyak kemudian banyak yang merasa terancam seperti kolonial dan seterusnya. Karena Kiai Haji Abdul Halim pengajiannya itu adalah bagaimana bisa mensejahterakan umat Islam. Mantap. Nah, tercatat ada dalam sejarahnya beliau kemudian mendirikan pabrik tenun. Pabrik tenun dari pengajian. Dari pengajian. Masya Allah. Jadi beliau melihat dulu kain itu kan dimainkan oleh banyak pengusaha Chinese ya dulu. Iya. Ya. Nah, dan kemudian harga kain sangat mahal. Nah, beliau kemudian memiliki gagasan bagaimana kemudian membuat pabrik tenun. Dan saat itu dia tidak punya modal. Akhirnya dia mengumpulkan petani, pengusaha, anggota pengajiannya. Kemudian dia minta mereka supaya patungan dengan kemudian mendirikan koperasi. Koperasi. Jadi sudah ada di sana. Zaman dulu ya. Majalengka. Betul. Kemudian karena hantaman penjajah saat itu, pabrik tenun itu kemudian berhenti beroperasi. Ya. Kemudian beberapa tahun kemudian, tepatnya ketika beliau mendirikan Perikatan Ulama, yang 1917 itu. Buat Perikatan Ulama, kemudian dia menghidupkan kembali pabrik tenun. 1911, terus dihidupkan lagi 1917 ya. Bahkan diceritakan dia juga membuat pabrik tenun bukan hanya di Majalengka, tapi juga buat di Tasikmalaya. Ada cabangnya ya. Betul. Jadi dari Majalengka buka ke Tasikmalaya. Nah, sedangkan satu lagi itu Kiai Haji Ahmad Sanusi. Dia mendirikan berasal dari AII ya. Dan dia juga ternyata orang kaya, ya. Seorang kiai dan kaya. Kenapa? Kekayaannya dia dengan menulis kitab kalau beliau. Menulis kitab. Jadi banyak permintaan, masalah-masalah misalnya di masyarakat. Tolong tuliskan tentang masalah misalnya masalah fikih dan seterusnya, dan menulis kitab dibeli, dan itu menjadi
sumber penghasilan beliau. Jadi intinya di mana ada masalah harus ada solusinya tuh, gitu ya. Masya Allah, keren. Jadi tadi mudah-mudahan PUI bisa menyelesaikan masalah. amin. Ya, Ekonomi rakyat bangsa Indonesia, juga. Masya Allah, iya. Siap. Kemudian setelah itu kan PUI ekonomi berjalan ya, yang tadinya ini dibangun dalam bentuk organisasi, kemudian organisasi menjadi keteladanan, masing-masing membuat usaha pada saat itu kan. Nah, tapi kemudian akhirnya mereka lebih fokus di pendidikan. Tapi tercatat bahwa banyak aktivis PUI selain para pendidik, ya pengelola pendidikan, guru, mereka juga para pengusaha. Oh, banyak ya. Tidak hanya pendidik tapi juga pengusaha. Dan memang Islam ini akan bangkit ketika pendidikannya kuat dan ekonomi Ini tagline mantap ini. Islam akan bangkit ketika pendidikan kuat dan ekonomi pendidikan kuat dan ekonomi kuat. Pendidikan itu mahal, Bang. Yang bikin murah itu zakat, infak, sedekah dari pengusaha. Masya Allah, siap. Ini perkawinan yang sangat saling backup itu. Itu. Jadi sejarahnya tadi tuh dua tokoh tadi, Masya Allah ya, jadi menggabungkan antara pendidikan dan juga ekonomi yang kuat begitu. Dan sekarang nih Bro Ketum, menyikapi kondisi juga ya, kondisi saat ini bangsa kita yang katanya kemarin ada istilahnya hashtag Indonesia gelap katanya gitu kan. Moga-moga dari PUI bisa jadi terang lagi nih, Masya Allah. Nah, ini kira-kira apa nih harapannya juga, pelajaran dari tadi ya, kita belajar dari sejarah, dan harapan dari Ketum sendiri nih tentang dengan anggotanya jumlahnya berapa, Bang? Anggota saat ini gimana nih? Anggota kita ini kalau kita lihat di media sosial yang dimiliki oleh Bimas Islam, khususnya PENAIS, Penerangan Islam, itu mereka mencatat anggota PUI itu 20 juta. Masya Allah, 20 juta ya? 20 juta. Ya, itu dilihat dari lembaga pendidikan 2000 ya mereka 2000 pendidikan? ya. Masya Allah. Ya, mereka mengkalkulasi jumlah alumni dan seterusnya. Ini sebuah potensi yang harus kita konsolidasi untuk kemudian membangun bangsa ini. Jadi ketika dulu pendahulu kita mereka ikut pendidikan NKRI, nah kita dengan modal yang sangat besar ini kita harus bisa membantu Indonesia 20 juta anggota PUI nih. Luar biasa. Iya. Nah, itu bagaimana nih semangat kita ya, atau cita-cita dari mungkin dari Ketum sendiri sebagai yang saat ini nahkodanya PUI nih, jadi ekonomi Anak muda. Masya Allah. Dengar-dengar punya bisnis juga. Itu dia tuh, ada bisnis juga. Pandangan seperti apa ini? Pandangan di Jadi ekonomi PUI. Dengan modal yang kita miliki tadi ya. Siap. Kita ini kan memiliki 8 islah. 8 islah, 8 konsep perbaikan. Ada islahul akidah, islahul ibadah, islahul ailah, islahul ummah, islahul ada. Nah, yang kadang memang belum kita bangun selama ini adalah islahul iktisad. Perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi. Jadi, 107 tahun PUI ya. Itu dia jatuh bangun, dan selama ini memang para pendahulu kita fokus di islahul akidah, islahul ibadah, islahul tarbiyah, pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan. Nah, saatnya kita sekarang memanen bonus geografi PUI ini ya. Betul. 20 juta. Menuju Indonesia Emas tahun 2045. Gagasannya apa? Gagasannya ekonomi. Ini sama dengan tagline presiden kita. Betul sekali. Ekonomi kita genjot. Apalagi ini bidang ekonomi segar-segar itu. Jadi tantangan buat bidang ekonomi ini kalau gitu ya. Ini juga tantangan juga sebenarnya ada kesempatan juga, kesempatan yang sangat luas gitu ya. Kesempatan yang luas. Ya, artinya ini juga Bro Ketum juga seorang pebisnis juga. Boleh diceritain? Boleh. Jadi ceritanya, saya dengan istri itu membuat nama branding ini kosmetik ya. Kosmetik. Jadi bisnisnya kosmetik, skincare. Oh iya. Jadi yang pengen skincare, nggak usah jauh-jauh, langsung. Lanjut.
Namanya Kenisha namanya. Kenisha. Brandnya. Brandnya. Itu ada dua ya, ada brightening dan dark spot. Nah, brightening, ini kayaknya saya cocok nih. Agak gelap. Agak gelap. Kalau brightening itu untuk usia 30 tahun ke bawah. Oh, tidak ke bawah. Untuk supaya cerah. Supaya cerah. Usia-usia kita. Siap. Itu dark spot, itu 40 tahun ke atas. Oh, dashboard. Daki ke spot. Iya. Nah, itu udah kapan pertama kali? Ini dulu kita launching pas dari 2018. 2018. Sekarang 2025. 7 tahun. Masya Allah. 2019 kena COVID, dan ketika kena COVID itu kita ada inilah apa namanya adaptasi ya. Iya. Adaptasi. Ya tapi ya itu harus terus dibangun ya. Dan dengan adanya bidang ekonomi ini menjadi semangat baru untuk semua kan. Siap. Apalagi tadi disampaikan 100.000 UKM dan apakah branding. Iya. Ya kita akhirnya mikir, berarti kita juga harus meningkatkan performa di masing-masing anggota PUI kan. Siap. Kita dorong semua punya satu produk. Jadi one kader, one produk. One kader, one product. Itu. Jadi one kader. Oke. Kata-kata hari ini. Nah, satu kader PUI, satu produk. Keren, gitu. Dan insya Allah nanti juga bisa kita bareng-bareng juga nih ya Pak Ketum ya, kita coba olah segala macam. Dan ya tadi berkaitan sama bidang ekonomi nih ya, yang mungkin juga ya alhamdulillah nih di Prakarsa sama Pak Denny kita diajak untuk bisa moga-moga bisa memberikan manfaat gitu ya. Mungkin ada apa yang bisa nih harapannya dari saya begini. Nah, mungkin berketum seperti apa? Harapan kita ya, kita berharap bahwa dengan adanya bidang ekonomi ini bisa meningkatkan taraf hidup warga PUI ya, pada khususnya dan umumnya umat Islam. Masya Allah. Jadi mulai dari kader-kader dulu atau dari anggota PUI dulu ya? Kader PUI penggerak ekonomi Indonesia begitu ya. Ya Allah, luar biasa. Jadi ya tadi ya, jadi apa namanya PUI itu sebenarnya sudah punya sejarah. Tadi tidak hanya 107 tahun bang. 107 tahun PUI dan sekarang moga-moga tadi ya kita tinggal panen. Kita sih emang bagian-bagian panen, tapi tentunya kita juga harus serius gitu ya, Bang Bro Ketum ya, untuk bisa membangun ini tadi satu kader satu produk. Gimana caranya? Nah, jadi ya itu mungkin, ini mungkin nanti Pak Denny bisa jelasin juga nih bagaimana kita coba untuk masuk nih ya anggota 20 juta anggota PUI. Saya sih amat yakin pasti banyak nih yang punya usaha, betul ya Pak Ketum ya, yang punya usaha yang mungkin pengen scale up, pengen naikin bisnisnya. Nah, itu mungkin juga bisa nih nanti kita olah bareng-bareng nah, mungkin dari Pak Denny seperti apa? Ya betul. Jadi untuk para pemirsa PUI, anggota PUI seluruh Indonesia, dari bidang ekonomi kita akan mengawali untuk mulai scale up. Kita akan mengadakan pelatihan nanti ya di tanggal 22 Mei ya. 22 Mei. Loncatan ya. Kita 22 Maret itu akan pelatihan untuk scale up UMKM, nanti dipandu dengan Bang Nurdin Jawara, sama ada untuk pelatihan digital ya, dengan Bang Sauri ahli digital ya. Jadi bagi pokoknya di pelatihan insya Allah bisa langsung ngejual produknya. Kita buktikan nanti ya. Iya. Jadi nanti ini insya Allah akan menjadi agenda rutin bidang ekonomi yang akan datang ke wilayah DPW maupun DPD siap-siap kita datang seluruh Indonesia ya. Siap-siap aja kami akan datang. Hanya jadi dari sekarang yang mempunyai produk-produk silakan daftar ya. Nanti ada link pendaftarannya kita kasih ya. Bisa langsung lihat di deskripsi. Tapi mohon maaf Pak Denny ya, kebatas cuma 100 doang. Oh, cuma 100. Jangan sampai ketinggalan. Untuk tanggal 22 ya. Tuh, jangan sampai kompetitornya yang daftar. Saya rugi. Sakit hati itu. Ya,
ngeliat kompetitor omsetnya ya meroket, dia Betul. nggak meroket mah. Betul. Bahaya. Karena tadi kalau 20 juta anggota PWI, andai kata 1%-nya aja. Wah. 1%-nya berarti Mantep banget. 20.000. 20.000 ya, 200.000 ya, 1%-nya tuh ya dari 20 juta 200.000 cuma ada 100 kursi nih besok nih. Ya, jadi nanti juga langsung kita ajarkan bagaimana bisa meningkatkan bisnisnya dan bagaimana bisa menjual tanpa melihat teritori. Betul, Bang. Jadi nggak biasanya nih kalau kita jualan apa namanya kelontongan, mohon maaf ya bukan kita mendiskreditkan kelontongan nih Pak Bro Ketum. Cuman kalau misalnya kita jualan itu paling terbatas di situ aja. Betul. Gimana caranya kita bisa bikin satu postingan seluruh Indonesia bisa lihat. Betul, Bang. Ngomong-ngomong, Bang, Siap. saya punya pengalaman. Siap. Dari omset ya cuma 2,5 juta, ya bisa 170 juta sebulan, Bang. Masuk. Karena mainnya online, Bang. Online. Terus packagingnya diperbaikin. Nah, itu dia. Penting banget tuh. Packaging itu kan Iya. wajah produk kita. Betul. Apalagi kalau misalnya nanti kita jualan online ya. Kalau kita jualan online yang kita lihat apa? Yang orang lain lihat bukan yang jual, tapi produknya nih. Produknya. Oke apa? Tampilan enggak? produknya. Tampilan produknya. Bagaimana dari Aceh sampai Papua bisa beli produk kita? Bisa beli produk. Nah, itu. Dan serunya lagi, kita udah bikin nanti ini ya, ada islah.com. Nah, jadi nanti seluruh anggota PUI bisa daftarin langsung. Kita bantuin jualannya, Bang, ya. Kita bantuin jualnya, tinggal masuk. Ini insya Allah kayak marketplace-nya PUI. Dan ini bisa dijual ke seluruh dunia, nggak cuma Betul, Indonesia, betul. tanpa teritori. Tapi Bro Ketum nih kira-kira nanti Islah Mart itu hanya untuk anggota PUI apa kita buka nih untuk rakyat Indonesia pada umumnya? Buka ya. Harus dibuka, iya. Kalau dari PUI untuk Indonesia ya. Makanya warga PWI harus jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai orang luar yang duluan daftar. Jadi langsung daftar. Insya Allah nanti kita siapin tadi ya, yang pendaftaran ada di deskripsi. Terus juga yang serunya lagi kita akan ajarin step-stepnya. Yang udah punya usaha tapi bingung, wah gimana cara jualnya? Insya Allah kita ajarin. Yang bingung ini tampilannya kurang ciamik nih, bikin yang lebih keren lagi. Ada Atau jagoannya. udah Siap. usaha tapi nggak punya izin. Kita buatin NIB, kita bantu NIB. Tuh, izinnya ada apa aja Pak Tua? Ini, ya. Izinnya ada apa aja? Sertifikasi halal, Sertifikasi halal. lengkap. Terus apa lagi? Pembuatan NIB kita bantu. NIB, PR apa? Kalau PRT. makanan, PRT. Nanti kita arahin bisa, Bang. Bisa Kalau kita PRT arahin. soalnya di kabupaten kota masing-masing. Jadi kita udah ada tuh, Bro Ketum, apa namanya? Kalau misalnya bingung, udah nggak usah bingung. Pokoknya sekarang daftar dulu, nanti tinggal di situ ada tuh. Apa sih kendalanya untuk ngembangin bisnis ya kan, Bang? Ya. Kendalanya dicantumin. Misalnya, oh ternyata, wah saya belum punya izin. Izinnya insya Allah bisa kita bantuin. Sampai nanti juga marketinginnya juga. Jadi ada istilah, saya sih kebayang begini, Bro Ketum. Kebayangnya ada anggota PUI yang sebenarnya dia punya link banyak, tapi dia nggak punya produk. Ya kan? Kan banyak itu. Link and match nanti. Nah, tinggal link and match, tinggal apa namanya, mana yang punya produk, ini nih bagian yang ngejualin, udah kita siapin. Kebalikannya juga, yang punya produk ngejual, bingung ngejualnya, tinggal kita kasih. Nah, itu yang kita sebut link and match. Jadi tinggal kita temuin mana nih produknya kita listing, mana yang bisa dikirim seluruh Indonesia, mana yang bisa emang ini ya kayak sekarang live TikTok, live Shopee gitu ya. Nah, insya Allah Bang, juga. nanti kita bisa datangin Bang pembicara yang omset Itu 3 dia. miliar sebulan Bang dari Shopee. Nah, Ya. Shopee. Anak muda umur 30. umur 30, 3 miliar. Omsetnya 3 miliar sebulan. Masya Sekarang Allah. baru pernah umroh. Bagi semiliar lah. Jadi buat Berapa Bang? Nolnya 3 miliar? nah 9. Udah harus biasa nol yang banyak Bang. Harus biasa gitu. 0, Jadi mungkin dari Bro Ketum bisa ngasih ini nih apa namanya ayo ajakan ya buat seluruh anggota kader segala macam untuk bisa 22 ya. 22 Maret 1 sampai jam 5 sore. kita nggak lama, tapi nggak cuma di hari itu aja. Ya. Kita Nanti kita punya akan ada lagi. grup pendampingan. Yang mahal Bang. Ini sebenarnya yang mahal di situ. Pendampingan yang mahal. Yang mahal di situ. Betul. Jadi kita pelatihan offline Bro Ketum di hari Sabtu ya 22 Maret itu. Habis itu masuk ke grup pendampingan pelatihan di mana nanti
Saya mau sekarang kan juga lagi ini agak melenceng nggak apa-apa ya. Sekarang lagi happening produk digital. Nah, kalau misalnya para anggota ataupun kader PUI punya keahlian yang bisa dijual skillnya di produk digital, nah itu bisa kita buat. Wah, Bikinnya sekali, jualnya berkali-kali. Berkali-kali. beribu kali. Modalnya di awal, cuannya Terus-terusan. Iya, sampai kiamat nggak bisa. Wah, amin. Keren. Mungkin boleh itu ajakan buat semuanya, insya Allah. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga ya. Acara yang sangat bagus yang akan dilaksanakan tanggal 22 Maret 2025. Hanya 100 orang yang terbaik saja, pastikan warga PU ikut. Ya. Ajak sebanyak-banyaknya karena ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Betul. Dan memang kita bukan berarti kok berbayar bukan buat kita. Supaya serius. Nah, Iya, jadi betul. ya harus ikutan Betul, gitu. betul. Biasanya kalau berarti mohon maaf, biasanya ngegampangin. Betul. Gitu. Jadi nanti uang yang didasarkan juga akan kembali buat seluruh yang ikut. Ya. Nah, Pembicaranya bukan akademisi doang, Nah, praktisi. praktisi. Bang, mulai digital marketing udah berapa tahun? Saya dari 2011. Wow. Dari 2011 sudah belajar dulu namanya SEO, Search Engine Optimization. Jadi kalau misalnya kita nyari sesuatu di Google atau kalau bahasanya mesin mencari lah, ini sebut merek ya. Ada Google, ada Yahoo zaman dulu, ada Bing. Kalau kita nyari sesuatu itu langsung keluar di halaman pertama, ranking 1. Ya. Gitu ya, ranking 1. Jadi kita bisa tuh membuat algoritma Google cinta sama kita. Nah, nanti kita akan belajar Jadi kalau ada yang nanya tentang satu produk di Google, Yes. yang keluar produk kita, website kita, dan langsung ada nomor teleponnya. Langsung ada nomor teleponnya. Yang kedua, kita bakal belajar bagaimana di sosial media, Bang. Sekarang ini nggak cuma Instagram, Facebook, ada TikTok gitu ya, dan juga kita akan belajar di marketplace. Ya, marketplace semuanya harus kita kuasain. Kenapa? Memang zamannya seperti ini. Tapi tidak lupa juga kita akan siapkan juga yang offline. Makanya tadi ya, insya Allah kita akan bikin tuh islahmat di berbagai macam kota di Indonesia, gitu. Gimana Pak Didi? Bagus sekali. Mungkin Ya. untuk yang pertama kali kita di Kota Bekasi, di daerah mana itu tadi? Di daerah Jati, Luhur Jati Jati Asi, insya Allah. Dan itu bisa buat nongkrong UMKM PUI. Ya. Karena memang itu adalah tanda kutip sebenarnya punya PUI itu sendiri. Jadi dari PUI untuk PUI begitu. Oleh karenanya insya Allah ya tanggal 22 Maret ikutin pelatihan, terus juga ikutin pendampingannya. Yang penting pendampingan. Karena setelah orang ikut pelatihan, dia pusing, Bingung. bingung. Nih, saya mau ngapain lagi ya? Gitu biasanya. Kalau didampingin Bang, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Betul, insya Allah. Oke, pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai apa kegiatan bidang ekonomi dan mengenai apa sih PUI, berasal dari mana, kapan berdirinya, ya. Itu tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Bro Ketum kita, Raja Ajam. Mungkin karena waktu juga kita sudah mau berbuka karena bulan puasa ya, untuk take awal kita akan pamit. Dari Bro Ketum juga karena banyak kegiatan warawiri ke sana, mungkin akan berpamitan terlebih dahulu. Silakan. Ya, yang pertama saya mengapresiasi kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ekonomi. Insya Allah ini harus kita support habis-habisan karena ini sangat bermanfaat, bisa membangun kemandirian, kesejahteraan untuk organisasi kita tercinta, dan juga insya Allah ini lambat laun kalau kita terus istiqomah di kegiatan-kegiatan kita yang akan mendapatkan efek besarnya di Indonesia. Amin. Amin. Nggak ada tagline Indonesia gelap apa? Indonesia gelap berubah menjadi Indonesia Insya Allah terang. dengan adanya bidang ekonomi ini akan menjadi Indonesia semakin Amin, terang. amin ya Allah. Makanya yang mau pergi ya harus balik ke Indonesia. Nah, Gabung bersama bidang ekonomi. mantap. Kegiatan-kegiatannya ya. Siap. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Semoga mudah-mudahan. Oke, demikianlah untuk acara ngebit dari bidang ekonomi hari ini. Nantikan kelanjutannya kembali. Nah, mungkin
sekali lagi bidang ekonomi akan mengingatkan bagi teman-teman yang mempunyai produk ya, silakan daftar di link di bawah ini. Kami akan mengadakan pelatihan, dan untuk DPW, DPD yang ada di seluruh Indonesia, nantikan kedatangan kami tim bidang ekonomi dalam program Ngebit ya. Ngobrol, enjoy bidang Ekonomi.